semuanya, selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel SR Zona. Film ini berjudul Dark Chocolate yang dibintangi oleh Mahima Chaudhry dan Ria Sen, garapan sutradara Agnidev Chatterjee, dan dirilis pada tahun 2016. Dark Chocolate merupakan film yang terinspirasi dari kisah nyata, di mana pada tahun 2012 lalu telah terjadi sebuah peristiwa ganjil yang kemudian 3 tahun setelahnya, tepatnya pada tahun 2015, India gempar, khususnya Mumbai. Jika kalian berpikir ulang, kok bisa ya seorang ibu kandung tega melenyapkan nyawa anaknya? Tapi faktanya tragedi itu benar-benar terjadi. Lalu apa motifnya? Oke, tanpa berlama-lama, yuk langsung saja simak. Ini dia rangkuman alur cerita filmnya. Siang itu beberapa anggota polisi tiba di sebuah hutan belantara, hutan Maharashtra di Mumbai. Di sanalah mereka menggali sesuatu dan film pun dimulai. Pada tanggal 19 April tahun 2015 di Mumbai, seorang penelpon misterius menghubungi Inspektur Jenderal Polisi setempat dengan mengaku sebagai teman sang polisi tanpa menyebutkan nama. Orang tersebut memberikan info bahwa 3 tahun lalu, tepatnya tahun 2012, seorang gadis bernama Rina Burdan dinyatakan hilang dan mungkin menjadi target konspirasi sopir dan ibunya, Isani Banerjee, istri dari CEO Sky Entertainment, Victor Banerjee, pria yang sangat terkenal dan berpengaruh di kalangan media. Hal itu disampaikan sang inspektur kepada 2 anggotanya, Abhishek dan Payal. Kemudian meminta mereka untuk menguntit serta mengintai Isani dan sopirnya Ramcharan. Dan demikianlah Abhishek dan timnya pun mengikuti mereka. Tak hanya itu, Abhishek juga menyadap panggilan telepon keduanya, sehingga mereka bisa melacak kemanapun Isani dan Ramcharan melangkah. Hingga akhirnya polisi berhasil menyergap Ramcharan ketika pria itu hendak melangsungkan transaksi senpi ilegal di sebuah klub. Setelahnya polisi mendatangi sebuah apartemen mewah tempat tinggal Isani bersama sang suami, Victor Banerjee, dan Neti, putrinya. Meski Isani sempat menolak dan menyanggah tuduhan di mana Ramcharan telah mengkonfirmasi bahwa sang nyonya adalah otak pelenyapan nyawa Rina Burdan, tapi polisi tak menyerah menggelandangnya ke meja hijau Bandra. Berita penangkapan Isani membuat geger seantero negeri. Pasalnya, wanita itu adalah orang terpandang dan berpendidikan, mantan konsultan SDM dan eksekutif media yang tampaknya tidak mungkin tega melakukan hal sekeji itu. Sementara di tempat lain, seorang pria tampak gelisah saat menonton berita mengenai jalannya sidang Isani dan Ramcharan. Siapakah dia? Dialah Sadap Kapoor, mantan suami Isani yang ternyata namanya juga terseret dalam kasus hilangnya Rina Burdan. Di ruang interogasi, Isani kembali teringat masa lalunya. Saat itu, di rumahnya pada tahun 1986 di Shillong, Isani tak hentinya mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari ayah sambungnya. Alih-alih menghentikan kejadian tak wajar itu, si ibu justru menceramahi Isani supaya tak menjalin kedekatan dengan salah satu penyewa losmen sederhana milik mereka yang bernama Bibas. Seolah larangan itu adalah perintah, Isani justru minggat bersama Bibas dan keduanya memutuskan untuk menginap di sebuah hotel sederhana. Di sanalah Bibas merayu Isani hingga keduanya saling menanggalkan pakaian. Usai melangsungkan ritual haram itu, Isani merasa sedih. Ia merindukan rumah. Kemudian Bibas menenangkan kekasihnya itu. Aku akan pulang sebentar menemui ayah ibuku untuk membicarakan hubungan kita. Aku akan kembali dalam beberapa jam, menjemputmu kemudian membawamu bersamaku, bujuk Bibas. Tapi ternyata pria itu menipu Isani.
Sementara itu, di ruangan lain, Ramcharan telah babak belur diinterogasi polisi. Dengan suara gemetar, pria itu mengungkapkan bahwa Isani memberinya perintah untuk membunuh adiknya, Rina Burdan. Tepatnya pada bulan Maret, setelah menjanjikan 1,5 lakhs sebagai upah Ramcharan. Keduanya langsung survei lokasi yang hendak dijadikan tempat eksekusi di Raigarh. Dan seminggu kemudian, mantan suami Isani, Sadap, turun tangan. Saat dikonfirmasi, Isani mengakui aksi kejam tersebut dan mengatakan bahwa Ramcharan dan Sadap melenyapkan nyawa Rina bersama-sama ketika Isani sedang tidak di dalam mobil. Sementara itu, seorang narasumber yang sedang diwawancarai media menceritakan tentang Isani muda yang cerdas dan mampu memikat pria-pria kaya, hingga pilihannya jatuh pada Sadap. Mereka pun menikah dan dikaruniai seorang putri bernama Neti. Lalu bagaimana dengan Rina? Saat itu, usai melarikan diri dari hotel sebab tak mampu membayar tagihan di mana Bibas menipunya, Isani terus berlari sejauh yang ia bisa, hingga ia terjatuh dan tak sadarkan diri lagi. Ketika terbangun, ia sudah berada di rumah sakit dan dinyatakan telah berbadan dua, dan itu perbuatan ayah sambungnya. Kalut, Isani pun kembali ke Shillong. Di sana ibunya menjodohkan Isani dengan seorang pria yang menurut mereka agak bodoh, bernama Gautam Das. Mulanya pernikahan mereka berjalan mulus, hingga saat Rina berusia 2 tahun, Gautam mulai berubah. Ya, Gautam mengalami sedikit masalah dengan kejantanannya. Sebabnya, Gautam selalu dibayangi rasa curiga. Kalau ketika dirinya berangkat bekerja, Isani selalu membawa pria lain ke dalam rumah. Atas kecurigaannya itulah, Gautam menjadi ringan tangan kepada Isani, dan akhirnya Isani memutuskan untuk meninggalkan pria itu. Sialnya, saat Isani meninggalkan suami pertamanya itu, ia sadar bahwa dirinya kembali berbadan dua. Dan lagi-lagi, itu anak sumbangan dari ayah sambung Isani. Menurut pengakuan Isani, hal itu terjadi ketika dirinya pulang ke Shillong. Ayah sambungnya kembali bertindak tak senonoh padanya, dan alhasil anak keduanya yang diberi nama Leo Burdan lagi-lagi disangka anak Gautam oleh para tetangga. Setelah pengalaman-pengalaman pahit itu, untuk mengubah nasibnya, Isani yang juga memang cerdas memutuskan pindah ke Kolkata dan meninggalkan kedua anaknya di Shillong. Di Kolkata itulah dirinya bertemu Sadap, dan menurut si narasumber, ketika bisnis Sadap mulai goyah, Isani yang high class dan telah terbiasa hidup glamor memilih meninggalkan Sadap dengan membawa Niti. Hingga di sebuah pesta para sosialita kaya, Isani mengenal Victor Banerjee, dan selebihnya telah dikisahkan di awal film. Sementara itu, hasil interogasi dengan Sadap menimbulkan spekulasi baru bagi tim penyidik. Sebab setelah dikompar pengakuan Isani, Ramcharan dan Sadap tak sepenuhnya sama. Saat ditanya alasannya mau menghabisi Rina, Sadap menjawab bahwa semata-mata itu karena ia ingin bertemu Niti, putrinya yang sudah 10 tahun sengaja dijauhkan darinya. Saat itu juga kebetulan Sadap membutuhkan suntikan dana untuk perbaikan bisnis hotelnya, dan Isani datang bak malaikat penolong. फोन किया और उसने मुझे ऑफर दिया कि वो Sadap juga menampik bahwa dirinya pelaku pelenyapan nyawa Rina. Isani tidak menceritakan apapun tentang pembunuhan ini. Sebaliknya, dia memberitahuku bahwa Rina dan Leo hendak membunuh Niti. Aku hanya ingin menyelamatkan Niti, ucap Sadap. Ketika aku di apartemennya, ada Leo juga di sana. Tampaknya Leo tahu bahwa Isani ingin membunuhnya dengan racun yang telah dimasukkan ke dalam minuman. Sebabnya Leo segera pergi. Kemudian Isani memintaku duduk di mobil dan kami bersama-sama menjemput Rina di Bandra. Jelas Sadap.
Sepanjang jalan aku tertidur, dan ketika terbangun, aku melihat Isani berusaha hingga gadis itu tak sadarkan diri. Kemudian kami membuang tubuh Rina di dalam hutan. Sambung Sadap. Sadap juga menambahkan bahwa saat itu Isani kembali menyusun niat jahat, yaitu ingin menghabisi Leo, sebab sedikit banyak Leo pasti akan curiga kepadanya atas hilangnya sang kakak Rina Burdan. Media kembali memanggil narasumber lain yang ditengarai dekat dengan keluarga Banerjee. Vikram Singha inilah yang menceritakan penyebab awal mula terjadinya masalah pada keluarga itu. Semua berawal ketika Rina tiba di Mumbai menemui sang ibu. Isani memperkenalkan Rina sebagai adiknya. My sister. Rina terkejut mendengar pengakuan itu, tapi ia mengikuti alur permainan sang ibu. Bagaimanapun, Rina jauh lebih muda dari Isani. Dia cantik dan juga seksi. Lelaki manapun pasti akan terpikat padanya, termasuk suami ibunya, Victor Banerjee. Pada Maret 2012, Rina pindah ke apartemen Isani sebab tempat tinggalnya sedang dicat, dan di sanalah kemelut bermula. Victor mulai menggoda Rina hingga gadis itu hamil. Tapi pengakuan itu disanggah oleh Victor saat ditemui Abhishek dan Payal di apartemennya. Menurut Victor justru sebaliknya, Rina lah yang bertindak agresif menggodanya malam itu. Malam terakhir di mana Rina akan kembali ke apartemennya. Saat itu, gadis tersebut meminta sebagian saham milik Victor, tapi ditolak. Menyadari aksinya tak berhasil, Rina pun mendekati Rohit, putra tertua Victor dari istri pertama. Setelah berhasil mendekati Rohit, Rina kembali menemui Victor ingin membuat pria itu cemburu. Bahkan Rina secara tersirat menyampaikan bahwa dirinya bukanlah adik Isani, melainkan putrinya. Sampai akhirnya Isani memergoki mereka. Victor langsung mencecar Isani dengan pertanyaan, siapa sebenarnya Rina? Karena terpojok, Isani pun mengaku bahwa Rina memang putrinya. Tapi dia juga bingung bagaimana seharusnya ia memanggil Rina. Sebab Rina adalah putri Isani bersama ayah sambung yang menodainya. Bagaimana aku memberitahumu? Ayahnya dan ayahku adalah orang yang sama, jelas Isani. Di tempat lain, Abhishek dan Payal menemui Leo dan menggali informasi dari pemuda itu. Jadi ketika Rina disadari telah menghilang, Leo datang menemui Isani menanyakan kabar sang kakak. Tapi Isani berkata bahwa Rina telah pergi ke San Francisco. Pada interogasi lebih lanjut, Leo mulai membuka motif pembunuhan Rina. Semua bermula ketika telah menjalani beberapa kali kencan dengan Rohit. Rina menemui Victor mengabarkan bahwa dirinya hamil, entah dengan si bapak atau si anak. Sebab menurut pengakuan Rina, ia melakukannya secara bergantian. Setelah sama Victor, dia dengan Rohit. Setelah dengan Rohit, dia kembali lagi dengan Victor. Sebenarnya Victor sendiri sudah berusaha menghindar, tapi gadis itu makin getol mendekatinya, memerasnya. Rina mengancam akan mengungkap kehamilannya itu ke publik jika Victor tak memberinya uang tutup mulut yang layak. Nah, kebetulan saat itu Rohit datang disusul dengan Isani. Tanpa canggung, Rina mengatakan bahwa dirinya telah berbadan dua. Tapi sebenarnya menurut pengakuan Rohit, setelah diperiksa, ternyata Rina tidak hamil. Alasan gadis itu ialah supaya keluarga Rohit menerimanya sebagai menantu, dan pemuda itu pun percaya. Tapi beberapa hari berselang, Rohit kehilangan kontak dengan Rina. Saat ia bertanya keberadaan Rina pada Isani, Isani menjawab bahwa Rina telah memutuskan Rohit secara sepihak. Selanjutnya, Rohit menerima SMS dari kekasihnya itu yang mengatakan hal serupa. Merasa janggal, Rohit melaporkan berita kehilangan Rina, namun polisi tak juga bergerak.
Seluruh sosial media Rina dilacaknya, tapi tak juga ia temukan petunjuk yang berarti. Sampai akhirnya Rohit meminta kawan-kawannya mencari gadis itu di seluruh Universitas San Francisco dan hasilnya nihil. Hingga pada Februari 2013, tak sengaja Rohit menemukan paspor kekasihnya itu di tumpukan barang-barang milik Rina. Tentu hal itu menegaskan bahwa Rina selama ini tidak pernah keluar negeri. Penyelidikan polisi juga membawa mereka menemui orang suruhan Isani yang diminta melenyapkan Leo. और मुझे धमकी भी दी कि she'll lock me out there forever. किलर को पैसा भी दिया था मुझे मारने के लिए कि उसने रीना का खून किया कि नहीं. उसने मुझे एक Jadilah pada 5 September 2015, Abhishek dan timnya mendatangi kediaman Pooja, pembunuh bayaran Isani untuk Leo di Dombivali, Mumbai. Tapi karena mereka tidak kooperatif, Abhishek pun terpaksa melepaskan bidikan senpinya. Kembali ke ruang interogasi, Isani mengungkap bahwa Victor telah mengaku jika dirinya pernah bubuk bareng dengan Rina, hingga gadis itu datang mengabarkan bahwa dirinya hamil. I'm sorry. Isani shock, tapi Victor berhasil menenangkannya. Ia merayu Isani dan menghasut wanita itu supaya melenyapkan Rina selamanya. Save me. Tension नहीं होगा. That's true. But she's Atau kalau tidak, bisnis yang selama ini telah mereka rintis akan hancur dalam sekejap. Karena Rina mengancam akan membocorkan berita kehamilannya pada publik. Dan tentu saja hal itu akan berpengaruh dengan citra keluarga Banerjee. Dari situlah Isani mulai mengatur strategi, dibantu oleh Ramcharan. Dan kebetulan, Sadap juga membutuhkan uang serta ingin menemui Niti. Isani pun memanfaatkan kesempatan itu. Tapi Isani terkejut saat Abhishek mengatakan bahwa berdasarkan hasil forensik, Rina dinyatakan tidak hamil. Seketika ia terbayang kembali bagaimana putri yang telah dilahirkannya berakhir pula di tangannya. Atas pengakuan para tersangka, akhirnya dalang dibalik peristiwa tersebut pun ditangkap. Ya, dialah Victor Banerjee. Dan film pun selesai.